Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan melanjutkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang pendidikan. Pada hari ini kita sudah memasuki pada hari ketiga, season 3, yang akan membahas tentang model pembelajaran. Dan untuk hari ini khusus kita membahas tentang model pembelajaran problem based learning. Bapak Ibu guru hebat, untuk materi ini akan kami sampaikan melalui Kombel PMM Beraja Basamu SMK Negeri 7 Sijunjung. Bapak Ibu, problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah atau sering dikenal dengan model pembelajaran problem based learning. Merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Menurut DATS dalam Suharia 2013, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Adapun karakteristik dari project based learning, itu yang pertama, mengorientasikan peserta didik kepada masalah autentik dan menghindari dari pembelajaran terisolasi. Kemudian, berpusat pada peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran interdisiplin. Karakteristik yang keempat, penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. Selanjutnya, menghasilkan produk atau karya dalam memamerkannya. Kemudian karakteristik berikutnya Bapak Ibu, itu mengajarkan kepada peserta didik untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan yang panjang, yang real Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran terjadi pada kelompok kecil atau kooperatif, dan selanjutnya di sini guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Kemudian masalah pun diformulasikan untuk memfokuskan dan merancang pembelajaran. Dan masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian Bapak Ibu, informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari problem based learning. Nah, adapun tujuan kita menggunakan problem based learning pada pembelajaran adalah yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Tujuan yang kedua, belajar berbagi peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman yang real atau nyata. Dan tujuan yang terakhir, menjadi para peserta didik yang otonom atau mandiri. Sementara manfaat dari PBL ini adalah yang pertama, pembelajaran bermakna. Apa maksud dari pembelajaran bermakna di sini Bapak Ibu? Dengan pembelajaran berbasis masalah akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Artinya, belajar tersebut ada pada konteks aplikasi konsep. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Kemudian Bapak Ibu, manfaat yang kedua adalah relevan. Dalam situasi pembelajaran berbasis masalah, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Artinya apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan nyata, bukan lagi teoritis. Sehingga masalah-masalah dalam aplikasi suatu konsep atau teori akan mereka temukan sekaligus selama pembelajaran berlangsung. Kemudian manfaat berikutnya Bapak Ibu adalah kritis.
Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, menumbuhkan inisiatif siswa, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam berbagai kelompok dalam belajar kelompok. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri utama dari problem based learning adalah strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, mengolah data, dan akhirnya menyimpulkannya. Ciri utama berikutnya Bapak Ibu, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Kemudian ciri utama yang ketiga Bapak Ibu, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah, dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Bapak Ibu, peran guru atau peran kita di sini adalah yang pertama dalam penyajian masalah itu merancang dan menggunakan permasalahan yang ada di dunia nyata sehingga siswa dapat menguasai hasil belajar. Kemudian peran kita yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar, menjadi pelatih siswa dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri, dan pembelajaran teman sebaya. Dan berikutnya peran kita adalah membimbing penyelidikan kelompok, memfasilitasi proses PBM, yaitu mengubah cara berpikir, mengembangkan keterampilan inquiry dan menggunakan pembelajaran kooperatif, dan melatih siswa tentang strategi pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir sistematis. Dan peran guru kita yang selanjutnya adalah menyajikan hasil karya, menjadi perantara proses penggunaan informasi. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh penerapan kita ketika kita menggunakan problem based learning dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini contohnya dalam ketika menyajikan masalah, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru membagikan artikel kepada setiap kelompok mengenai polusi udara dan dampak yang ditimbulkan akibat polusi udara secara eksplisit. Kemudian, guru bertanya kepada siswa, bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara. Kemudian, yang kedua Bapak Ibu, itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dengan bantuan lembar kerja, guru atau dosen membimbing siswa merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Kemudian Bapak Ibu, penerapan untuk langkah ketiga, kita membimbing penyelidikan kelompok. Guru membimbing siswa melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja untuk membuktikan hipotesis. Guru membimbing siswa mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian Bapak Ibu menyajikan hasil karya. Siswa menyusun laporan, sementara hasil investigasi dan pemecahan masalah. Siswa melakukan presentasi untuk mengemukakan hasil investigasi. Kemudian guru membimbing kegiatan tanya jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, kelebihan dari problem based learning ini diantaranya adalah mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan terampil. Kemudian yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan membiasakan belajar dari sumber kredibel dan relevan dengan masalah. Namun Bapak Ibu, di balik kelebihan dari project problem based learning ini Bapak Ibu, terdapat kelemahan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Ada bagian pendidik berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu
yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi, juga akan menjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Jadi Bapak Ibu, itu pembahasan kita terkait problem based learning, di mana Bapak Ibu kita mengharapkan dalam pembelajaran kita di kelas, kita menerapkan model pembelajaran problem based learning. Kita mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata yang kita tampilkan atau hadirkan di kelas Bapak Ibu. Dalam pembelajaran saya Bapak Ibu, yaitu administrasi sistem jaringan, di mana pada kompetensi sistem keamanan jaringan Bapak Ibu, saya coba akan menghadirkan sebuah permasalahan yang terjadi pada umumnya ketika kita menggunakan komputer atau internet, terutama pada sisi keamanan Bapak Ibu. Keamanan komputer yang terjadi pada dunia nyata pada umumnya adalah keamanan dari sisi virus dan kehilangan data. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk pembelajaran berbasis masalah, saya akan menyajikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kehidupan nyata. Nah, contohnya tadi, yaitu memberikan permasalahan kepada siswa terkait dengan virus yang senantiasa menyerang pada komputer yang terhubung dengan jaringan atau terhubung dengan internet. Kemudian, bagaimana banyak klien atau komputer yang kehilangan data karena serangan dari virus. Jadi Bapak Ibu, siswa akan mencoba bagaimana mencari atau memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, siswa dibantu dengan gurunya akan mencari solusi dan mendiskusikannya terkait dengan solusi-solusi yang sudah didapatkan Bapak Ibu semuanya, dan akan menampilkan hasil dari solusi-solusi tersebut di depan kelas. Apa yang harus dilakukan? Misalkan siswa tersebut mengemukakan cara menangani data yang mudah hilang dengan melakukan backup data misalnya, atau misalnya menyimpan data di tempat yang lainnya, atau memberikan proteksi khusus kepada data, atau menginstal antivirus yang senantiasa up-to-date Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, kita mengarahkan siswa untuk bisa belajar secara inovatif dan mandiri dengan menggunakan problem based learning Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa menjadi lebih paham tentang problem based learning. Dan Bapak Ibu guru hebat semuanya, silahkan Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar atau RPP, yang dimana di dalamnya salah satunya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan silakan Bapak Ibu ikuti langkah-langkah dari pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran based learning. Bapak Ibu, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, tulis di komentar yang ada di video ini atau ditulis di komentar grup Belajar Bersama kita, komunitas belajar kita Bapak Ibu semuanya, baik melalui WhatsApp grup maupun yang ada di grup Telegram. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan pada penyampaian, mohon dikoreksi melalui grup kita, mohon dikoreksi melalui komentar kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada komunitas belajar kita dan sudah mendaftar pada diklat dan bimbingan teknis pelatihan kita pada hari ini, dan semoga Bapak Ibu juga bisa bergabung pada pelatihan kita yang besok pada tanggal 16. Dan Bapak Ibu pada tanggal 16 setelah pelatihan kita akan membagikan sertifikat kepada Bapak Ibu semuanya melalui email dan melalui grup kita. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.